Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu senantiasa semangat dalam belajar. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang baris dan deret aritmatika geometri. Minggu ini kita akan mempelajari tentang matriks. Nah, apa itu matriks? Nah, sebelum kita mempelajari matriks, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba kalian perhatikan susunan benda-benda di sekitar kamu. Sebagai contoh seperti susunan buku di meja, susunan keramik, lantai, dan lainnya. Tentu kamu dapat melihat susunan tersebut dapat berupa baris dan kolom, bukan? Jadi, apa hubungannya dengan matriks? Nah, di sini ada pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Susunan bilangan itu diletakkan di dalam kurung biasa, nih seperti ini ya, atau kurung siku. Notasi matriks menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan lainnya. Selain memiliki baris dan kolom, matriks juga memiliki entry atau elemen, yaitu setiap anggota dalam matriks. Entry suatu matriks dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan biasanya disesuaikan dengan nama matriksnya. Jadi misalkan matriks A, maka entry-nya juga matriks A gitu. Nah, di sini terdapat masalah 3.2. Manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matriks dan tentukan entry-entry-nya. Di sini terdapat koleksi susu 10, koleksi roti dan biskuit 20, koleksi permen dan coklat 14, koleksi sabun 18, koleksi sampo dan pasta gigi 12, koleksi deterjen 8, koleksi minyak goreng 22, koleksi beras dan tepung 6, koleksi bumbu 17. Nah, untuk penyelesaiannya, dari gambar di slide sebelumnya mendeskripsikan susunan barang-barang pada rak supermarket yang terdiri atas 3 baris dan 3 kolom. Nah, bentuk matriks dari susunan barang tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Jadi kita hanya menuliskan angka-angkanya saja. Kita masukkan ke dalam matriks. Jadi 10, 20, 14, 18, 12, 8, dan yang lainnya. Nah, untuk membedakan baris dan kolom, nah baris itu dimulai dari atas ke bawah. Nih, baris 1, baris kedua, baris ketiga. Nah, sedangkan untuk kolom, nah kalian bisa memulai dari kiri ke kanan. Jadi, dari kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom seterusnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Misalkan pada gambar matriks di slide sebelumnya, entry-entry-nya dinyatakan dengan A dan umumnya entry-entry dari suatu matriks diberi tanda indeks. Misalnya AIJ yang artinya entry dari matriks A yang terletak pada baris I dan kolom J. Maka koleksi susu yang terdapat pada baris ke-1, kolom ke-1 dapat dinyatakan A11 sama dengan 10. Koleksi barang yang terdapat di baris kedua, kolom ketiga adalah koleksi deterjen yang dinyatakan pula dengan A23 sama dengan 8. Dan untuk selanjutnya entry matriks A dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Kita lihat di sini ya. A1.1 di baris ke-1, kolom ke-1 ada 10. Nah, benar ya. Nah, coba di sini kita lihat lagi. Di baris kedua, kolom ke-1 ada berapa? Kita lihat baris kedua, kolom 1 ada angka 18. Terus kita lihat lagi. A3.1, berarti di baris ketiga, kolom ke-1 ada angka berapa? 22. Nah, A1.2, berarti di kolom ke-1 dan baris kedua ada angka berapa? 20. Nah, di kolom ke-1 baris ketiga yaitu ada angka berapa? 14. Di baris kedua, kolom kedua yaitu ada berapa? 12. Dan seterusnya, seperti itu ya. Kalian menentukannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu, nah kita lihat lebih jelas di sini. Ini entry matriks A dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, di sini ada A 3 kali 3, berarti A
1 kali 1 yang tadi ya, yang barusan. Kalau secara induktif kalian bisa melihatnya seperti ini ya, kalau secara jelasnya. Ini untuk keterangan baris, kalau yang di bawah itu untuk keterangan kolom, sedangkan M dikalikan N itu untuk menyatakan baris dan kolomnya gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya AMN, entry matriks pada baris ke-1 dan kolom ke-J dengan maaf ya, itu seharusnya M. M sama dengan 1, 2, 3 sampai M dan N 1, 2, 3 sampai N. Nah, di sini M dikali N itu menyatakan ordo matriks A dengan M adalah banyak baris dan N banyak kolom pada matriks A. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada alternatif susunan matriks. Nah, alternatif susunan matriks ini ada dua, alternatif susunan 1 dan alternatif susunan 2. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada matriks T2 kali 3. Matriks persegi panjang dengan ordo 2 dikali 3. Nah, yang keduanya ada matriks T3 kali 2. Nah, di sini itu matriks persegi panjang dengan ordo 3 kali 2. Jadi, di sini itu ada dua susunan, yaitu susunan 1 dan susunan kedua. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Ya, matriks baris yang terdiri dari satu baris saja. Jadi matriks baris itu cuma satu baris. Biasanya ordo matriks seperti ini adalah 1 dikali N dengan N banyaknya kolom pada matriks tersebut. Di sini ada contohnya ya, bisa kalian lihat. Jadi yang boleh bertambah itu kolomnya saja, tetapi barisnya tetap 1 gitu ya. Nah, di sini ada yang kedua ada matriks kolom. Matriks kolom itu kebalikan dari matriks baris, jadi hanya terdiri dari satu kolom saja. Jadi barisnya boleh bertambah, akan tetapi kolomnya hanya satu aja ya. Matriks kolom berordo M kali 1 dengan M banyaknya baris pada matriks tersebut. Nah, contohnya seperti ini. T 5 kali 1 berarti dia berordo 5 dikali 1. Barisnya ada 5, kolomnya tetap 1 gitu ya. T 3 kali 1 berarti dia barisnya ada 3 dan kolomnya ada 1. Sama kayak yang baris juga. Dia barisnya 1 dan kolomnya ada 2. Yang pertama ini T 1 kali 2 dan yang ini T 1 dikali 4. Sama, berarti dia juga memiliki baris ke-1 dan kolomnya ada 4. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Jadi matriks ini tidak sama baris dan kolomnya. Matriks seperti ini memiliki ordo M dikali N. Nah, kita lihat contoh di sini. T2 dikali 3. Ada di sini berarti ordonya 2 dikali 3. Tidak sama ya, seperti yang tadi. Nih, matriks persegi panjang berordo 2 kali 3. Yang selanjutnya ada matriks persegi panjang berordo 3 kali 2. Nah, yang selanjutnya ada matriks persegi. Adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom sama. Nah, ini kebalikan dari matriks persegi panjang. Nah, jadi matriks ini berordo N dikali N. Matriks persegi ini ordonya 2 kali 2. Contohnya yang lainnya itu ordonya misalkan 3 dikali 3, 4 dikali 4, atau 5 dikali 5 gitu ya. Jadi matriks persegi ini matriks yang memiliki ordonya sama. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis matriks yang lainnya, kita perhatikan dulu nih diagonal matriks, diagonal pada matriks. Nah, kita lihat gambar di sini. Di sini ada diagonal samping matriks H dan diagonal utama matriks H. Nah, diagonal utama suatu matriks adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Nah, kita lihat dari kiri atas itu A1.1. Nah, ke kanan bawah itu A4.4. Nah, itu namanya diagonal utama. Sedangkan diagonal samping matriks adalah semua entry matriks yang terletak pada garis diagonal dari sudut kiri bawah ke sudut kanan atas. Nah, kita lihat sudut kiri bawah itu ada A4.1 dan sudut kanan atas itu A1.4. Nah, di sini kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Ada matriks segitiga. Matriks persegi yang berpola seperti matriks F dan G disebut matriks segitiga. Nah, ini ya. Matriks segitiga merupakan suatu matriks persegi berordo N dikali N dengan entry di bawah atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, kita lihat di sini ada sebuah segitiga yang entry-entrynya bernilai 0. Nah, di sini juga dilihat di atasnya. Di atas diagonal utamanya ada sebuah segitiga yang entry-nya bernilai 0. Nah, itu namanya matriks segitiga.
yang matriks selanjutnya yaitu ada matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi dengan pola semua entry-nya bernilai 0, kecuali entry diagonal utamanya tidak semua 0. Jadi, nah kita lihat di sini. Nih, ada diagonal utamanya dia tidak bernilai 0. Nah, sedangkan entry-entry yang lainnya bernilai 0. Kita lihat yang B, dia diagonal utamanya ada nilainya, sedangkan entry yang lainnya bernilai 0. Yang C, diagonal utamanya memiliki nilai, akan tetapi entry-entry pada nilai matriks yang lainnya itu semua bernilai 0. Nah, kita lanjut, ada matriks 0. Matriks 0 adalah suatu matriks yang semua entry-nya bernilai 0. Jadi matriks 0 itu matriks mau ordo berapa kali berapapun, jika nilai entry-nya bernilai 0, maka itu namanya matriks 0. Nah, selanjutnya matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang semua entry diagonal utama bernilai posisi 1 dan entry yang lainnya bernilai 0. Nah, matriks identitas ini dinotasikan dengan I kapital ya, dan berordo N dikali N. Nah, kita bisa lihat di contoh yang ini. Ordo 3 kali 3 sama dengan ini ya, lihat. Kita lihat pada diagonal utamanya semua bernilai positif 1, dan pada entry-entry lainnya dia bernilai 0 gitu ya. Nah, yang ini juga sama. Pada diagonal utamanya dia bernilai positif 1, sedangkan pada entry-entry yang lainnya dia bernilai 0. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, yang ini matriks 0 dan matriks identitas. Selanjutnya yaitu ada kesamaan dua matriks. Nah, kita lihat di sini, apakah matriks-matriks di samping itu sama? Nah, kita lihat di sini, apakah matriksnya sama? Nah, matriks A dan matriks B dikatakan sama jika dan hanya jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Nah, setiap entry yang terletak pada matriks A dan matriks B mempunyai nilai yang sama. Nah, contohnya AIJ harus sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Nah, kita lihat di sini, di gambar ini ya. 3 dengan 3 sama, 5 dengan 5 sama, 7 dengan 7 juga sama, 9 dengan 9 juga sama. Nah, kalau yang B-nya kita lihat di sini. 3 sama dengan akar 9. Akar 9 itu berapa? 3, maka sama juga. 4 ditambah 1 itu berapa? 5. Kita lihat yang sampingnya, berapa? 5, berarti sama. 7 dengan 7 sama, 9 sama dengan 3 akar 2. Apakah sama? Sama, karena 3 akar 2 itu 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, untuk matriks yang sampingnya kita lihat juga contohnya. 4 dengan 4 sama. 9 dengan 5 apakah sama? Tidak. 5 dengan 9? Tidak. 8 dengan 8? Sama. Nah, untuk matriks ini, meskipun elemen-elemennya atau entry-entry-nya ada yang sama, tetapi semua ada yang berbeda, maka ini tidak dinamakan kesamaan dua matriks. Nah, untuk yang selanjutnya sama. 4 dengan 0 tidak sama, 0 dengan 0 sama, 0 dengan 6 tidak sama, 0 dengan 0 sama. Jadi ada yang entry-entry-nya sama dan tidak. Maka tidak bisa dinamakan kesamaan dua matriks karena ada yang sama dan ada yang berbeda. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk kesamaan dua matriks ini. Jadi A dan B harus sama gitu, bernilai sama. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada contoh kesamaan dua matriks. Di sini tentukan nilai A, B, C, dan D yang memenuhi matriks P sama dengan Q dengan P-nya itu ini ya matriksnya 2A min 4, 3B, D plus 2A, 2C, 4, 7. Q-nya sama dengan B min 5, 3A min C, 4, 3, 6, 7. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu persamaannya ya, seperti ini. Ini di gambar juga sudah ada. Dari kesamaan di atas, kita dapat menentukan nilai A, B, C, dan D sebagai berikut. Nah, kita ketentukan di sini. 3B sama dengan 3. Kita lihat 3B itu sama dengan 3. Maka B-nya sama dengan 3 dibagi 3 itu berapa? 1. Maka B sama dengan 1. Nah, di sini ada 2C. Kita lihat 2C sama dengan berapa? 6. Nah, maka C sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan berapa? 3. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada 2A min 4 sama dengan B min 5. Nah, kita cari dulu 2A min 4 itu
sama dengan, nah kita kan karena sudah tahu nilai B itu sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam yang persamaan A ini. Maka B sama dengan 1 dikurangi 5. 2A dikurangi 4 sama dengan min 4. Ya, 1 dikurangi 5 itu min 4. 2A sama dengan min 4 ditambah 4. Maka 2A sama dengan 0. Maka A sama dengan 0. Kenapa? Karena kan 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Nah, di sini untuk selanjutnya yang D plus 2A sama dengan 3A dikurangi C. Nah, D ditambah, kita substitusikan lagi nilai A dengan nilai C di sini. Karena nilai A itu 0 dan C itu 3. Nah, D ditambah 2 dikali A-nya itu 0 sama dengan 3 dikali 0 dikurangi 3. D sama dengan negatif 3. Jadi nilai A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 3, dan D sama dengan negatif 3. Nah, untuk memudahkan kalian dalam pengerjaan kesamaan dua matriks ini, kita kerjakan dari yang mudah dulu ya, baru ke yang sulit. Seperti yang tadi 3B sama dengan 3, baru ke yang A, 2A min 4 sama dengan B min 5, seperti itu. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya dalam pembelajaran hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang operasi hitung matriks dengan transpos matriks. Kalian boleh pelajari ya materi tentang itu, operasi hitung matriks dan transpos matriks. Nah, baik, kita cukupkan sekian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat teman-teman semua. Sehat selalu ya, jaga kesehatan. Dadah.